Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Saya mahasiswa program S2 Magister Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah biostatistik. Pada kesempatan sore hari ini, pagi hari ini, saya akan menampilkan judul yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja perawat. Pada penelitian kali ini, saya mengambil sampel sebanyak 57 sampel yang mana terdiri dari seorang perawat laki-laki berjumlah 11 orang, kemudian perawat perempuan berjumlah 46 orang. Kemudian dari faktor pendidikan atau tingkat pendidikan perawat yang berpendidikan di 3 keperawatan sebanyak 48 orang, kemudian yang berpendidikan S1 keperawatan sebanyak 9 orang. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masa kerja. Masa kerja dari sampel kami yang bekerja di rumah sakit kurang dari 5 tahun sebanyak 32 orang, kemudian yang bekerja 5 tahun atau lebih dari 5 tahun sebanyak 25 orang. Kemudian selanjutnya usia. Pada kesempatan penelitian ini saya mengambil 2 kelompok, yaitu yang pertama kelompok usia yang kurang dari 40 tahun sebanyak 30 orang, kemudian kelompok usia 40 tahun atau lebih sebanyak 27 orang. Kemudian selanjutnya berdasarkan hasil penelitian kami bahwa ternyata faktor-faktor tersebut kalau kita urai satu persatu, yaitu yang pertama berkaitan dengan jenis kelamin. Dari penelitian kami didapatkan bahwa jenis kelamin perempuan yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 19 orang perawat atau kisaran 41,3%. Sedangkan jenis kelamin laki-laki atau perawat laki-laki yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 7 orang perawat atau 63,6%. Dari hasil uji statistik square diperoleh nilai p-value sebesar 0,182 dengan nilai alfa 0,05. Jadi berdasarkan hasil tersebut maka dapat dilihat bahwa nilai P lebih besar dari 0,05 yang artinya adalah tidak terdapat hubungan antara variabel jenis kelamin dengan beban kerja. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat dari nilai prevalence ratio, perawat dengan jenis kelamin laki-laki memiliki tingkat risiko lebih besar 0,402 kali dibandingkan dengan perawat yang berjenis kelamin perempuan. Artinya, membuktikan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang signifikan pada variabel jenis kelamin, namun perawat laki-laki tetap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perawat perempuan. Kemudian selanjutnya berdasarkan usia. Jadi pada perawat yang usia lebih dari 40 tahun yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 13 perawat atau 48,1%. Sedangkan perawat yang berusia kurang dari 40 tahun yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 13 orang perawat atau 4,3%. Kemudian dari hasil uji statistik C-square diperoleh nilai
p-value sebesar 0,716 dengan nilai alfa 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai P lebih besar dari 0,05, yang artinya adalah tidak terdapat hubungan antara variabel umur dengan beban kerja. Selanjutnya, kalau kita lihat dari nilai prevalensi rasio, perawat dengan umur kurang dari 40 tahun memiliki risiko lebih besar 1,24 dibandingkan perawat dengan umur yang lebih dari 40 tahun. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel umur dengan beban kerja, namun perawat yang berumur kurang dari 40 tahun tetap memiliki risiko beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perawat umur yang lebih dari 40 tahun. Selanjutnya, berdasarkan rentang pendidikan, perawat yang berpendidikan S1 yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 5 perawat atau 55,6%. Kemudian, perawat yang memiliki jenjang pendidikan D3 yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 21 perawat atau 43,7%. Hasil uji statistik Chi-square diperoleh nilai p-value sebesar 0,514 dengan nilai alfa 0,05. Berdasarkan nilai tersebut, maka dapat dilihat bahwa nilai P lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak terdapat hubungan antara variabel umur dengan beban kerja. Kemudian berdasarkan nilai prevalensi rasio, perawat dengan jenjang pendidikan D3 memiliki tingkat risiko lebih besar 1,607 dibandingkan dengan perawat yang berpendidikan S1. Hal ini membuktikan meskipun tidak ada hubungan yang signifikan pada variabel jenjang pendidikan, namun perawat dengan jenjang pendidikan D3 tetap memiliki risiko lebih tinggi untuk memiliki beban kerja tinggi dibandingkan perawat dengan jenjang pendidikan S1. Kemudian berdasarkan masa kerja atau pengalaman kerja, seorang yang perawat yang bekerja lebih dari 5 tahun yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 13 perawat atau 52%. Kemudian lamanya waktu kerja yang kurang dari 5 tahun, perawat yang memiliki beban kerja tinggi sebanyak 13 perawat atau 40,6%. Hasil uji statistik Chi-square diperoleh nilai p-value sebesar 0,392 dengan nilai alfa 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat nilai P lebih besar dari 0,5, yang artinya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel lamanya masa kerja dengan beban kerja perawat. Berdasarkan nilai prevalensi rasio, perawat dengan masa kerja yang kurang dari 5 tahun memiliki tingkat risiko lebih besar 1,583 dibandingkan dengan perawat yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun. Hal ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang signifikan pada variabel jenjang pendidikan, namun perawat dengan masa kerja kurang dari 5 tahun tetap memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perawat yang masa kerja 5 tahun. Salah satu faktor pendukungnya mungkin karena perawat yang bekerja lebih dari 5 tahun lebih berpengalaman. Ini dari hasil data statistiknya, mungkin bisa dilihat ini berkaitan dengan jenis kelamin dikaitkan dengan beban kerja perawat. Next, selanjutnya.
Kemudian tentang usia, tadi sudah saya sebutkan, yang kurang dari 40 tahun sebanyak 30, kemudian usia lebih dari 4 tahun sebanyak 27 perawat. Kemudian tentang pendidikan, yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 48 perawat, kemudian yang berpendidikan S1 sebanyak 9 orang perawat. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masa kerja, yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sebanyak 32 orang perawat, kemudian yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun sebanyak 25 orang perawat. Kemudian yang terakhir, dari hasil penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel dependen yaitu beban kerja jika dibandingkan dengan jenis kelamin, tidak ada hubungan yang signifikan karena p-value lebih besar dari nilai alfa. Begitu juga dengan beban kerja ketika dihubungkan dengan rentang usia juga tidak ada hubungan yang signifikan karena nilai p-value-nya lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,716. Kemudian ketika beban kerja dihubungkan dengan tingkat pendidikan, ternyata juga tidak ada hubungan yang signifikan, yaitu nilai p-value sebesar 0,514. Kemudian ketika beban kerja dihubungkan dengan masa kerja, juga tidak ada hubungan yang signifikan dengan nilai p-value 0,392. Namun demikian, walaupun tidak ada hubungan antara beban kerja dengan variabel-variabel yang saya sebutkan tadi, ada faktor-faktor yang mungkin perlu dikaji lebih mendalam sehingga desain penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja perawat bisa dilakukan penelitian ulang dengan metode yang sama mungkin dengan variabel yang lain. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.